Halo, gue Andika, kreatif media intern dari WIA. Kali ini kita akan membuat video product battle antara GoPro Hero 10 dengan DJI Action 2. Tanpa lama-lama, langsung aja check this out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang size, desain, dan juga materials. Untuk ukuran lebih detailnya nanti akan gue tampilin di layar. Tapi secara looks, DJI Action 2 ini memang lebih kecil dibandingkan dengan GoPro. Tapi DJI Action 2 ini juga dibekali dengan modul tambahan. Jika kita pasangin, ini ukurannya akan sama dengan GoPro ini. Dan dengan ukuran yang sekecil ini, maka secara desain juga lebih simpel ya dibandingkan dengan GoPro. Bisa kita lihat di bagian depan ini hanya terdapat lensa dan power button-nya ada di atas, dan juga hanya ada layar kecil di bagian belakangnya. Tetapi berbeda dengan GoPro yang karena ini lebih besar ukurannya, jadi desainnya itu, secara desain dia lebih kompleks ya dibandingkan dengan DJI Action 2. Di bagian depannya itu ada lensa, lalu ada layar kecil, dan berbeda dengan DJI Action 2, dia power button-nya itu ada di sisi kiri kamera, dan ada layar juga di belakang kamera. Oke, untuk materialsnya, karena keduanya ini merupakan action cam yang mana dikhususkan untuk dipakai kegiatan outdoor seperti berlari, sepeda, atau kegiatan ekstrem olahraga lainnya. Jadi menurut gua keduanya ini sangat, ya bisa dibilang cukup kokoh lah ya. Karena menurut pengalaman pribadi gua, kemarin gua pakai action cam itu ini untuk berlari. Dan di tengah-tengah hari itu kamera ini sempat jatuh, dan secara look sih fine-fine aja ya, karena ya tadi gue bilang sangat kokoh itu. Tapi perlu diingat, walaupun kokoh, kalian juga pasti menggunakan case tambahan ya untuk melindungi si kameranya ini. Dan keduanya ini juga dibekali dengan ketahanan air sedalam 10 meter. Tapi perlu diingat, walaupun 10 meter, kalian juga harus menggunakan case tambahan jika perlu. Oke, kurang lengkap kalau kita nggak membahas tentang video quality dari kedua action cam ini. Dari GoPro sendiri, dia mampu merekam up to 5.3K, berbeda dengan action cam DJI yang hanya mampu merekam dengan kualitas 4K saja. Kemarin gue juga sempat test cam dengan kedua kamera ini, sama-sama menggunakan kualitas yang 4K, tapi dengan coloris yang ini natural dan juga ini yang vibrant. Menurut gue pribadi, gue lebih suka dengan menggunakan GoPro ini karena hasil tuh lebih tajam, dan juga warnanya itu lebih lebih menyala gitulah, lebih kelihatan warnanya itu dibandingkan dengan si DJI Action Cam 2 ini. Walaupun ini direkam dengan color yang normal, ada filter sedikit, tapi masih kelihatan flat gitu loh warnanya. Berbeda dengan GoPro ini yang lebih menyala warnanya. Untuk frame rate secara lengkap nanti akan gue tampilin di layar. Tapi menurut pengalaman pribadi gue kemarin, gue sempet tes menggunakan 4K keduanya ini. Tapi yang gue suka dari DJI ini, walaupun kualitasnya hanya sekitaran 4K itu, tapi dia mampu merekam frame rate hingga 120 fps. Berbeda dengan si GoPro ini, dia 4K-nya itu hanya mampu sampai 60 fps. Tapi kalau kita setting ke 5.3K-nya itu dia mampu merekam hingga 120 fps. Untuk gue pribadi sih, karena kebutuhannya nggak terlalu karena kita kan setiap bikin video tuh nggak selalu bikin slow motion gitu kan. Jadi menurut gue 60 fps ini juga udah lumayan cukup ya untuk membuat video vlog atau video-video point of view dan yang lain sebagainya gitu. Menurut gue, walaupun GoPro ini dibilangin sejenis action cam, tapi ini bisa sangat cocok untuk profesional videographer karena di GoPro ini kita bisa setting semau kita gitu ya, tanpa harus ada auto segala macem, dan settingannya ini lebih lengkap dibandingkan dengan DJI Action 2. Seperti ISO, shutter speed, color, dan lain sebagainya itu bisa kita setting secara manual. Dan untuk fitur dari settingan DJI Action 2 ini nggak terlalu banyak ya, seperti colornya aja tadi cuma ada 2, natural dan juga di sini light. Selanjutnya kita akan membahas fitur dari kedua kamera ini. Untuk DJI Action Cam 2 ini dia ada fitur yang namanya profesional. Dia bisa diaktifin dan juga dimatiin. Kalau sekedar dimatiin dia hanya untuk menyeting field of view-nya. Tapi untuk ketika kita menyalakan
mode profesionalnya, kita dapat menyeting seperti ISO, shutter speed, dan yang lain sebagainya. Untuk GoPro dia juga sama seperti DJI Action 2, dapat disetting ISO, shutter speed, dan yang lainnya. Tetapi menurut pengalaman pribadi, untuk setting dan segala macamnya, DJI Action 2 ini lebih mudah dioperasikan dibandingkan dengan GoPro. Karena untuk membuka settingnya itu kita harus membuka menu-menu lainnya baru kebuka menu setting. Berbeda dengan DJI Action 2, dia hanya di slide ke kanan, dia nanti akan muncul setting-setting seperti ISO, shutter speed, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang field of view dari kedua kamera ini. Untuk GoPro sendiri dia memiliki 5 settingan field of view. Yang pertama itu ada narrow, lalu ada linear horizontal leveling, linear, wide, dan super view. Untuk DJI Action Cam 2 ini dia hanya memiliki 3 settingan field of view. Yang pertama itu ada mode standar, mode wide, dan juga mode super wide. Berdasarkan pengalaman pribadi gua kemarin, super view dari GoPro ini masih kalah dengan super wide dari DJI Action Cam 2 ini. Karena super wide dari DJI Action Cam 2 ini cenderung lebih cembung dibandingkan super wide dari GoPro Hero 10. Tapi kalau kalian memang hanya butuh sekedar bikin video vlog atau video-video biasa lainnya, itu disarankan GoPro ini udah cukup buat memenuhi video kalian. Tapi kalau kalian pengen bikin video yang memang cenderung cembung super wide gitu, DJI Action Cam 2 ini cocok untuk kalian gunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang stabilization dari kedua action cam ini. Kedua action cam ini sama-sama dibekali dengan sistem stabilization yang sangat baik, baik itu GoPro maupun DJI Action Cam 2. GoPro sendiri dibekali dengan Hypersmooth 4.0, sedangkan DJI Action Cam 2 ini dibekali dengan Rocksteady 2.0. Oke, berdasarkan pengalaman gue pribadi, kemarin gue nyoba kedua cam ini menggunakan motor. Di jalanan yang sama, di situasi yang sama, dengan menggunakan sistem stabilization masing-masing, tapi menurut gue pribadi, GoPro ini masih lebih stabil dibandingkan dengan DJI Action Cam 2 ini. Nanti kita lihat footage berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua action cam ini. Pertama kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari DJI Action 2. Kelebihannya, kamera ini mampu menyelam dengan kedalaman hingga 10 meter. Dan fitur yang paling gue suka dari kamera ini, itu dia memiliki sistem modular magnetic, yang mana dia memiliki sistem penguncian yang unik, yaitu hanya dengan menggunakan magnet seperti ini. Dan itu sangat keren banget menurut gua. Dan untuk kekurangannya, walaupun ini dapat menyelam hingga 10 meter, tetapi modul tambahannya ini tidak tahan air sayangnya ya. Walaupun dia tidak tahan air, tapi DJI Action 2 ini memiliki casing tambahan untuk si modular tambahannya ini agar dapat menyelam di dalam air. Dan kekurangan yang lainnya itu menurut gua pribadi, si DJI Action 2 ini baterai itu gampang banget habis ya. Apalagi kemarin gue coba merekam gambar dengan kualitas 4K dan frame rate itu mencapai 60 fps, tetapi daya tahan baterainya ini cuma sekitar kurang lebih 10-15 menitan lah ya. Dan juga itu pun itu untuk ketahanan baterainya, tapi dia ini juga gampang overheat. Gue rekam nggak nyampe 10 menit pun itu dia juga udah gampang panas. Dan kekurangannya kalau dia udah overheat, dia itu akan otomatis stop si recordingnya itu. Untuk kekurangan selanjutnya dari kamera ini ialah dia ini nggak ada slot memori tambahan. Jadi kalau kalian mau nambah memori tambahan itu kalian harus menghubungkan dengan si modular tambahannya ini. Dan menurut gue ini kan memori internalnya itu udah ada 32 GB ya. Jadi menurut gue ini udah lumayan cukup sih untuk sekedar bikin video-video point of view dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mau memori tambahan, kalian cukup menghubungkan si modular tambahannya ini dan memasangkan si slot memori itu di sini. Dan yang terakhir, si modular tambahan ini sangat berguna menurut gue karena
Dengan kalian menghubungkan si modul tambahan ini ke kamera, si kamera ini dapat bertahan daya tahan baterai itu jadi lebih lama dari tanpa menggunakan si modul tambahannya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari GoPro Hero 10 ini. Kelebihan yang pertama, GoPro Hero 10 ini juga sama dengan si DJI Action 2. Dia dapat menyelam hingga kedalaman 10 meter. Dan yang kelebihan selanjutnya, si GoPro Hero 10 ini seperti yang tadi udah gua mention, dia memiliki fitur horizon leveling, yang mana walaupun kameranya kalian puter-puter kayak gimana pun, tetap video hasil itu tetap horizon. Dan kelebihan yang terakhir yang gue suka dari GoPro ini, dia memiliki sistem Hypersmooth 4.0, yang mana hasil video kalian itu nantinya akan lebih stabil dan lebih smooth dengan menggunakan si Hypersmooth 4.0 tadi. Dan kekurangannya sama dengan di si DJI Action 2 ini, dia baterainya juga boros tapi nggak terlalu boros ya, dan juga gampang panas. Tapi bedanya dengan si DJI Action 2 ini, ketika si GoPro ini panas atau overheat, dia tetap bisa merekam. Kalau DJI Action 2 ini kan tadi kan walaupun dia sedang overheat, dia tiba-tiba atau otomatis tuh langsung nge-stop si recordingnya itu sendiri, gitu teman-teman. Oke, sekian video produk battle kita kali ini. Gua harap video ini dapat membantu kalian yang masih bingung untuk menentukan GoPro Hero 10 ataupun DJI Action 2. Dan untuk kalian mau cek harga, kalian bisa lihat di tampilan layar berikut. Untuk harga yang lebih update lagi, kalian bisa cek di wiya.id. Dan jangan lupa untuk terus support kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk support lebih jauh lagi, kalian bisa beli produk-produk yang tadi udah gue review di wiya.id. Oke, see you on the next time. Bye-bye.